Ya. Sebab Yesus lahir ke dunia ini dan Yesus berkata, "Akulah jalan." Jadi saudara-saudara, kalau kita merayakan Natal, kita ingat Allah sedang membuat suatu infrastruktur jalan yang akan dilalui oleh manusia, sehingga manusia itu boleh kembali kepada Allah. Kenapa Allah buat jalan, saudara-saudara? Karena tadinya jalan antara Allah dan manusia ini sudah terputus. Sudah tidak ada lagi jalan manusia bisa kembali kepada Allah. Putus, saudara-saudara. Jadi Allah meng-create satu infrastruktur jalan yang dibuat supaya manusia yang sudah terpisah ini bisa kembali kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita tidak sadar, saudara-saudara, ya, bahwa Allah begitu mengasihi kita. Tadinya kita ini sudah terhilang seolah-olah, saudara, ya, sudah tidak ada lagi jalan yang memungkinkan kita ini kembali kepada Bapa. Tidak ada sama sekali. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, putus, saudara-saudara. Putus jalan itu dan tidak ada lagi. Sehebat apapun manusia, setinggi apapun ilmu pengetahuannya, jalan itu sudah putus dan tidak ada lagi. Oleh sebab itu, Allah yang begitu mengasihi ciptaannya, Allah yang begitu mengasihi saudara dan saya, tidak peduli saudara-saudara, saudara itu seperti apa, saudara itu sejahat apa, saya sejahat apa, Allah tidak peduli. Yang Allah lihat, Allah harus menyelamatkan manusia yang sudah terputus jalan kembali kepada Allah. Saudara, hari-hari ini saudara perhatikan ada banyak jalan putus di mana-mana karena akibat bencana banjir. Iya kan? Nah, saudara, kalau kita lihat orang yang terisolasi karena jalan putus, mereka nggak bisa kemana-mana, saudara. Mereka ada di tempat itu saja. Ya. Kalau mereka mau pergi ke satu tempat, nggak bisa. Karena terisolasi, tidak ada infrastruktur ke sana. Putus jalannya. Tapi pada saat Natal, Allah membuka jalan baru. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu Yesus berkata, "Akulah jalan itu." Tidak ada jalan lain. Akulah jalan itu untuk kembali kepada Bapa. Tidak ada jalan lain, saudara-saudara. Cuma ada satu. Jadi Yesus itu bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan. Bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan yang membuat manusia bisa kembali kepada Bapa Pencipta, kepada Tuhan yang menciptakan kita. Ada jalan lain? Tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, Petrus menegaskan bahwa kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang diberikan kepadanya yang olehnya manusia beroleh keselamatan. Tidak ada, saudara-saudara. Bahwa kolong langit ini, Petrus menegaskan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, tidak ada satu nama pun. Sehebat apapun orang itu, secanggih apapun orang itu, tidak akan bisa membuat jalan yang membuat manusia bisa kembali kepada Bapa yang di surga. Saudara-saudara, tentu kita sudah kenal jalan itu, ya. Mungkin om sama tante sudah kenal jalan itu sekian puluh tahun yang lalu. Saya dan saudara-saudara mungkin sudah kenal jalan itu 10 tahun yang lalu. Tapi saudara-saudara, yang saya mau tekankan pada saat ini, cukupkah kita cuma mengenal jalan itu? Oh, saya tahu jalannya, namanya Yesus Kristus. Apakah kita cuma cukup tahu, oh ini jalannya? Tidak, saudara-saudara. Kalau kita mau
bisa kembali kepada Bapa yang di surga. Kita harus jalani jalan itu. Kita harus masuk di dalam jalan itu dan ikuti jalan itu, saudara-saudara. Jalan yang sudah Tuhan Yesus lalui, sehingga kita sampai kepada Bapa di surga, pencipta kita. Saya percaya saudara-saudara, kekristenan itu bukan cuma kita ingin hidup diberkati di dunia ini. Kita bukan cuma ingin diberi kesehatan di dunia ini supaya kita sehat, bukan itu saudara-saudara. Itu hal-hal yang cuma tambahan saja, ya kan? Inti pokok persoalan kekristenan adalah bagaimana jiwa kita ini nanti setelah kita selesai di dalam dunia ini, kita kembali kepada pencipta kita. Dan itu adalah kehidupan yang kekal, saudara-saudara. Saudara di dunia ini hidup sementara. Paling tinggi, mungkin ada yang 140 tahun paling tinggi, saudara-saudara. Di zaman era ini, saudara-saudara, kalau zaman dulu masih ada yang 960 tahun. Tapi sekarang sudah nggak ada yang 200 tahun aja, udah nggak ada, saudara-saudara. Ya. Mau mencapai 70, 80 aja udah susah. Karena kita ini sudah banyak terkontaminasi ya, oleh hal-hal yang mengandung racun, saudara ya. Seringkali yang kita makan tiap hari mengandung kimia yang bisa membuat kondisi tubuh kita semakin hari semakin merosot. Jadi saudara-saudara, hidup di dunia ini sehebat apapun kita menjaga kesehatan paling 100 tahun. Ya kan? 100 tahun sudah luar biasa. Apalagi sudah mencapai 140, sudah masuk Guinness Book of Record. Ya. Semua orang di dunia heran. Nanti saudara diwawancarain, bagaimana opa, bagaimana om kok bisa umur panjang begini-begini. Ya kan saudara? Tapi kehidupan yang akan kita masuki kelak, yang sudah Bapa siapkan untuk kita, itu adalah kehidupan yang tiada akhirnya, saudara. Kehidupan yang tidak pernah berakhir, katanya saudara. Tidak ada akhirnya. Jadi kalau saudara sia-siakan hal ini, saudara tidak mempersiapkan diri untuk itu, maka saya katakan sungguh amat sayang hidup kita ini. Saudara banting tulang, mati-matian cari hidup, cari harta dunia ini yang sifatnya hanya 70 tahun, 100 tahun, 140 tahun. Tapi hidup yang akan kita jalani nanti kelak, yang tidak ada akhirnya itu, kita tidak tahu sampai berapa ribu tahun, berapa ratus ribu tahun, kita tidak tahu. Firman Tuhan katakan tidak akan berakhir, hidup kekal. Kalau sampai kita masuk ke dalam kesusahan, neraka kekal. Saudara nggak bisa bilang, oh saya salah ini masuk, ini nggak enak. Nggak bisa, saudara nggak bisa keluar lagi. Itu sudah ketetapan yang tidak bisa dirubah. Kalau saudara sengsara di sana, sengsara sepanjang masa. Tapi kalau saudara bahagia di sana, sukacita di sana, masuk yang di dalam yang kita sebut namanya surga, itu juga sepanjang masa. Apa saudara mau tukar kehidupan yang sementara ini dengan kehidupan yang kekal? Dengan mengabaikan jalan yang Tuhan sudah berikan itu. Tuhan sudah berikan jalan, ini loh jalannya, ayo lewati jalan ini. Tapi kita masih acuh. Kita masih cuman, oh ya saya tahu ini jalan kok. Tapi suruh jalani nggak mau, saudara-saudara. Lebih enak jadi penonton saja, lihat orang jalan. Dan memang jalan itu kadang-kadang nggak gampang, saudara-saudara. Kadang jalan itu bukan jalan bebas hambatan, freeway, jalan yang mulus. Sebab kalau kita lihat kehidupan Tuhan Yesus, kita bercermin dari kehidupan Tuhan Yesus, itulah jalan yang harus kita jalani. Tuhan Yesus hidup sengsara,
dicaci maki orang, dicemooh. Ya itu saudara-saudara jalan yang harus dijalani oleh Tuhan Yesus. Dan itulah jalan yang harus kita jalani. Sulit ya saudara-saudara ya. Seringkali kita dengar khotbah yang meninabobokan kita, jadi orang Kristen itu gampang, jadi orang Kristen asal percaya masuk surga. Saudara-saudara, ada jalan yang harus kita lalui. Dan kita harus konsisten berjalan di jalan itu. Sebab di dalam dunia ini ada tawaran banyak jalan, saudara-saudara. Betul kan? Ada banyak jalan di dalam dunia ini. Iya kan? Al-Amsal 14 ayat yang ke-12 dikatakan, ada jalan disangka orang lurus, tapi berujung kepada kebinasaan. Ada banyak tawaran jalan di dunia ini, tapi jalan yang menuju kepada kehidupan itu cuma satu. Itu yang Tuhan buat saudara-saudara pada saat Natal. Itu Dia turunkan putranya, Yesus Kristus, yang mengosongkan dirinya menjadi manusia untuk menjadi jalan penghubung antara manusia yang sudah terbuang, terisolasi dengan Bapa di surga, dengan Tuhan pencipta kita. Jadi saudara yang berkasih dalam Tuhan Yesus pada sore hari ini, biarlah kita merenungkan di Natal yang kesekian kali ini, apakah kita sudah sadar bahwa Yesus adalah pemberian Allah yang bukan pemberian yang biasa-biasa saja. Yang seringkali orang merayakan Natal dengan hura-hura, pesta pora, ya kan? Tapi maknanya mereka nggak tahu. Di tempat yang sederhana ini, saudara-saudara, pada saat sore hari ini kita belajar, kita sadari bahwa Natal itu bukan sekedar pesta pora, konsumsi musik yang bagus, ya, tari-tarian yang hebat, drama yang luar biasa. Tapi Natal esensinya adalah bahwa Allah membuat jalan bagi kita, supaya kita bisa melalui jalan itu dan kembali kepada Bapa di surga.